Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pejodohnya Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Doktrin yang masif yang selalu dihembuskan oleh para Khabib Tobolowi ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Kenapa kami mengatakan sangat berbahaya, bukan hanya berbahaya, karena ini akan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Akal warasnya itu akan menjadi hilang gitu loh. Cobalah kita tengok, ada saudara-saudara kita atau keluarga kita, anak-anak kita yang ikut KB, pasti susah dikondisikan. Yang tadinya rajin ngaji, wah malas-malesan. Yang tadinya rajin sekolah, ya malas-malesan. Itu salah satu dampak dari doktrinnya para Khabib itu. Karena apa ya? Yang ngajak itu ya sholat ya jarang, dengan dalih sudah mendapatkan kompensasi surga kan gitu kan. Termasuk ini kami menemukan doktrin yang luar biasa. Ini kami menemukan itu dari Mumu BSA, ini status di media sosial. Nah, kami baca ya. Ahlu tasarruf atau ahlu tasarruf itu orang-orang yang diberi kewenangan oleh Allah mengatur alam, baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah wafat. Ada 4 orang. Nah, yang pertama adalah Syekh Hayya bin Qais al-Harroni, terus yang kedua Syekh Aqil al-Mambiji, terus yang ketiga Syekh Ma'ruf al-Qorhi, yang keempat Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Nah, itu. Dan Sayyidina Al-Faqih al-Muqaddam berkata, walaupun 4 orang ini diberi kewenangan untuk mengatur alam ini, tetapi mereka tidak bisa mengatur saya. Karena Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mencapai makom yang belum pernah dicapai oleh 4 orang yang disebutkan di atas. Bahkan jika 4 makom mereka digabungkan, belum mencapai makomnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dan ke-4 orang ini pernah ditanya mengenai hal dan makomnya Sayyidina Faqih. Mereka menjawab, kami tidak bisa menerangkan karena kami belum mencapai makom yang dicapai oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Wah. Ini loh saudara-saudaraku. Jadi Habib itu maunya diluhurkan, di number wahidkan, iya kan? Dan status di media sosial ini kalau dicocokkan dengan ceramahnya Habib ini, ya mereka satu kesatuan gitu loh. Ada salah satu Khabib yang di situ mengatakan dalam suatu ceramahnya, kami masih ingat ya. Oke, Syekh Abdul Qadir al-Jailani di dunia terkenal, akan tetapi di akhirat itu lebih terkenal Al-Faqih Al-Muqaddam. Wah, seakan-akan Syekh Abdul Qadir al-Jailani tidak ada apa-apanya. Dan kita semua tahu lah, Syekh Abdul Qadir al-Jailani itu termasuk Sultanul Aulia, rajanya para wali kan. Kalau Sultanul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada keterangan Sultanul Aulia itu Faqih Muqaddam, tidak ada. Kita semua jarang menemukannya. Bahkan kami sering mengatakan kalau Faqih Muqaddam itu mujtahid mutlak, levelnya kan mengalahkan Imam Madzahibil Arba'ah. Pertanyaannya, pernahkah kita sebagai santri menemukan Qola Al-Faqihul Muqaddam? Kan tidak pernah loh. Kalau Qola Asy-Syafi'i sering, Qola Al-Hambali sering, Qola Al-Hanafi sering. Dari sini saja kita bisa menarik kesimpulan
mereka itu adalah golongan yang bisanya ngaku-ngaku, termasuk mengaku sebagai cucu Nabi. Sampai detik ini kan mereka tidak bisa membuktikan, ya golongan pengaku-ngakuan bebas-bebas saja. Kalau istilahnya wong edan kan bebas. Saya juga bisa ngaku-ngaku, kan, tapi saya kan malu, saya takut dosa, kan gitu kan? Karena tidak bisa membuktikan atas pengakuan saya. Ketika saya dituntut membuktikan gitu loh, makanya malu, takut dosa, banyak perhitungan gitu loh. Tapi golongan ini, aduh, berat saudara-saudaraku. Iya, makanya dari awal kami menyampaikan, orang yang dekat dengan kabur itu pasti, wah, otaknya itu sudah parah lah, parah. Yang tadinya nurut, wah, bikin gaduh saja. Yang tadinya nurut dengan kedua orang tua berani, iya. Tapi berbicara fakta, banyak kejadian-kejadian yang tadinya rajin ngaji berhenti ngajinya. Ngapain ngaji, ikut Habib jamin surga, mungkin seperti itu doktrinnya kan gitu. Sebagaimana ini status di media sosial ini yang mengatakan Fakih Muqaddam itu mengalahkan 4 orang, Syekh Hayya bin Qais Al-Harrani, Syekh Aqil Al-Mambiji, Syekh Ma'ruf Al-Khorqi, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kalah semua. Bahkan kehebatan 4 orang tersebut dikumpulkan itu belum ada apa-apanya, kalah dengan Al-Faqihil Muqaddam. Kan luar biasa doktrin yang ditanamkan itu, luar biasa halunya maksudnya, karena tidak ada data dan faktanya gitu loh. Itu pengakuan-pengakuan sepihak dari mereka. Nah, kenapa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menyaratkan harus ada kitab sezaman yang non ba'alwi yang menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu mempunyai anak yang bernama Ubaidullah atau Abdullah, gitu kan? Mereka tidak bisa menyebutkan kalau karangan sendiri itu bisa dikelola, diolah sendiri kan. Ya ini loh, makanya kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini, ya agar saudara-saudara itu sudah sadar kabeh kan itu, tidak terkungkung dengan doktrin-doktrin. Jangan ditelan mentah-mentah lah, kita klarifikasi, kita filterisasi biar akal waras kita itu terjaga. Akal waras kita adalah amanah yang harus betul-betul terjaga. Kalau isinya sampah ini terus kita masukkan ke otak kita, ya kewarasan kita, akal kita itu akan menjadi ambyar kan, iya kan. Makanya jangan usah Habib ini ya keras-keras ya. Tapi kerasnya itu nggak jalur itu loh, sulit di nasihati, sulit diajak musyawarah, ya isinya itu ya ngamuk-ngamuk, senggol dikit ngamuk, ya karena doktrin-doktrin seperti ini kan, yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, sehingga otaknya itu betul-betul mandul gitu saudara. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.